Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Putri dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni bela diri, yaitu pencak silat. Pencak silat atau silat ini berasal dari Asia Tenggara. Silat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seni bela diri ini. Biasanya istilah ini dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara, meskipun di beberapa negara Asia Tenggara itu memiliki sebutannya masing-masing, seperti gayong dan cekak dari Malaysia dan Singapura, bersilat dari Thailand, serta pasilat dari Filipina. Di Indonesia sendiri, nama pencak silat ini sudah digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Awalnya pencak digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Lalu, seiring berjalannya waktu, istilah pencak digunakan pada atraksi yang mengedepankan unsur seni dan keindahan gerakan, sedangkan istilah silat digunakan untuk atraksi yang mengedepankan unsur pertarungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Ada juga beberapa ahli yang menyebutkan pengertian pencak silat. Yang pertama, ahli pertama ini menyebutkan pencak silat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali, serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. Lalu pengertian ahli yang kedua ini menyebutkan bahwa pencak silat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran, atau olah gerak dan olah pikir. Nah, dari beberapa definisi atau pengertian pencak silat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pencak silat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai asal-usul silat di Indonesia, sampai sekarang ini masih belum ada yang dapat memastikan. Namun ada yang menyebutkan bahwa seni bela diri ini karena kemampuan para nenek moyang untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan berbagai jurus dengan menirukan berbagai gerakan binatang seperti kera, harimau, ular, atau burung elang. Ada juga yang menyebutkan bahwa seni bela diri ini merupakan keterampilan berbagai suku di Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan berbagai senjata seperti parang, tombak, dan perisai. Ada juga yang menyebutkan bahwa seni bela diri ini berasal dari cerita legenda seperti cerita kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memiliki pendekar-pendekar yang menguasai bela diri dan ilmu kanuragan serta memiliki prajurit yang juga mahir dalam bela diri. Walaupun asal-usulnya belum pasti, namun diyakini bahwa pencak silat itu mulai tersebar dan berkembang di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Pencak silat tersebut berkembang secara lisan dari mulut ke mulut. Menurut seorang peneliti silat, Donald F. Draeger, bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik serta pahatan relief di Candi Prambanan dan Borobudur yang menunjukkan sikap kuda-kuda silat. Sementara itu, menurut Samsudin, perkembangan silat mendapat pengaruh dari bela diri Cina dan India. Sedangkan menurut legenda Minangkabau, silat ini diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan. Dan ada juga cerita silat dari Tanah Sunda tentang asal mula aliran silat Cimande yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang menirukan gerakan pertrukan antara harimau dan monyet. Menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, lalu menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa, lalu pada abad ke-16 masuk ke Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Di Indonesia terdapat perguruan PSN ISMD atau Pencak Silat Nasional Ikatan Seni Membela Diri Putra Setia, didirikan sejak tahun 80-an oleh Al-Habib Haji Muchtar Hasbullah.
Kemudian masuk IPSI atau Ikatan Pencaksilat di Indonesia dan diresmikan tanggal 28 Oktober tahun 1988. PSN ISMD Putra Setia memiliki beberapa cabang di Indonesia, yaitu Jakarta Barat, Bekasi, Jatinegara, Indramayu, dan lain-lain. Lalu, sejarah perkembangan Pencaksilat di Indonesia itu mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Pada masa itu, silat menjadi pelajaran utama yang banyak diajarkan di berbagai surau atau pesantren. Biasanya latihan bela diri ini dilakukan sebelum mereka mengaji, sehingga pencaksilat menjadi bagian tak terpisahkan dari latihan spiritual. Selain sebagai bagian dari latihan spiritual, silat juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upacara adat berbagai suku di Indonesia. Bermula sebagai bentuk bela diri dan seni tari-tari rakyat, pencaksilat kemudian menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing, terutama dalam menghadapi penjajah Belanda. Hingga tercatatlah berbagai pahlawan yang juga seorang pendekar seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teuku Cikditiro, Teku Umar, Imam Bonjol, serta para pendekar wanita seperti Sabainan Alwi, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Metia. Pencaksilat terus-menerus mengalami perkembangan dan memunculkan berbagai aliran silat di berbagai daerah di Indonesia, seperti aliran Cimande dan Cikalong, aliran silat Merpati Putih di Jawa Tengah, aliran Perisai Diri di Jawa Timur. Lalu pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kini, IPSI tercatat sebagai organisasi silat tertua di dunia. Atas prakarsa Edi M. Nalapraya yang saat itu menjabat sebagai ketua IPSI, pada tanggal 11 Maret 1980 terbentuklah Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat. Atas jasa para pelatih-pelatih silat dari Indonesia, pencaksilat juga berkembang di Vietnam dan bahkan telah menghasilkan banyak pendekar-pendekar tangguh. Selain itu, puluhan perguruan-perguruan silat juga tumbuh di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam SEA Games. Lalu ada teknik-teknik dalam pencaksilat, yaitu yang pertama ada teknik dasar yang terdiri dari kuda-kuda, sikap pasang, gerak langkah, dan jurus. Lalu yang kedua ada teknik serang, yaitu pukulan, tendangan, tangkisan, dan bantingan. Macam-macam kuda-kuda. Yang pertama terdapat kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan adalah kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan sedangkan kaki lainnya di belakang dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Lalu yang kedua ada kuda-kuda belakang, yaitu kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan sepenuhnya ditopang oleh kaki belakang. Posisi telapak kaki depan lurus dan telapak kaki belakang membentuk sudut kurang lebih 60 derajat. Kuda-kuda belakang tampak sisi kanan, kuda-kuda belakang tampak sisi kiri, dan kuda-kuda belakang tampak sisi depan. Lalu yang ketiga ada kuda-kuda tengah, yaitu kuda-kuda dengan sikap kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Kuda-kuda tengah itu ada tampak depan, ada tampak samping, dan tampak depan. Lalu yang keempat ada kuda-kuda samping, yaitu kuda-kuda dengan posisi kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Lalu ada yang kelima kuda-kuda samping depan, yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh kaki yang berada di depan. Dan yang terakhir terdapat kuda-kuda samping belakang,
yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh kaki yang berada di belakang. Tingkatan dalam pencaksilat itu ada 4. Yang pertama ada pemula, itu mempelajari semua tahap dasar. Lalu yang kedua ada menengah, difokuskan pada semua gerakan dasar. Terus ada pemahaman, variasi, dan bakat pesilat di sini sudah mulai terlihat. Lalu ketiga pelatih. Hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah. Lalu yang terakhir ada pendekar. Pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan, mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Di dalam pencaksilat kan terdapat jurus. Nah, jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencaksilat saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan. Lalu selanjutnya terdapat ciri-ciri pencaksilat. Yang pertama ada ciri umum, yaitu mempergunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan sebagai alat penyerangan dan pembelaan diri. Terus dapat dilakukan dengan atau tanpa alat atau senjata. Dan yang terakhir, pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu, tetapi benda apapun dapat dijadikan sebagai senjata. Lalu ada ciri khususnya. Yang pertama ada sikap tenang, lemas, dan waspada. Lalu tidak hanya mengandalkan kekuatan atau tenaga, tetapi menggunakan kelentukan, kelincahan, kecepatan, dan ketepatan. Dan lebih memperhatikan posisi dan perubahan pemindahan berat badan. Lalu manfaatkan serangan atau tenaga lawan sehingga mengeluarkan tenaga seefisien mungkin. Lalu terdapat ukuran lapangan pencaksilat. Berbentuk persegi dengan luas total 10 x 10 meter, terdiri dari 2 area, yaitu area bertanding 8 x 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Lalu terdapat 2 lingkaran. Lingkaran 1 berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang dan lingkaran kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas arena bertanding. Lalu selanjutnya terdapat peraturan pertandingan dalam pencaksilat. Yang pertama ada aba-aba pertandingan. Aba-aba yang pertama itu bersedia, digunakan dalam persiapan sebagai peringatan bagi pesilat dan seluruh aparat pertandingan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Lalu yang kedua, aba-aba mulai, digunakan tiap pertandingan dimulai dan akan dilanjutkan, bisa pula dengan isyarat. Lalu yang ketiga, aba-aba berhenti, digunakan untuk menghentikan pertandingan. Lalu yang keempat, aba-aba pasang dan silat, digunakan untuk pembinaan. Dan terakhir, pada awal dan akhir pertandingan, setiap babak ditandai dengan memukul gong. Lalu selanjutnya ada ketentuan bertanding. Di dalam ketentuan bertanding ini terdapat pertandingan pencaksilat dilakukan oleh 2 pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai prestasi, yaitu melakukan pembelaan berupa hindaran, elakan, dan tangkisan, melakukan serangan pada sasaran, serangan tangan dan kaki, menjatuhkan lawan, dan mengunci lawan. Lalu, pertandingan pencaksilat dilakukan dalam 3 babak, dengan masing-masing babak selama 2 menit dan istirahat antara babak 1 menit. Lalu, di ketentuan bertanding ini terdapat ketentuan pertandingan. Yang pertama, setiap pembela dan serangan harus berpola dari sikap awal, pasangan, langkah, serta adanya koordinasi dalam melakukan serangan atau pembelaan harus kembali kepada sikap awal atau pasang. Lalu serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran, sebanyak-banyaknya 4 jenis serangan. Lalu mematuhi ketentuan mengenai sasaran, larangan-larangan, dan kaidah pencaksilat dan ketentuan-ketentuan perwasitan umumnya. Dan yang terakhir, dalam ketentuan bertanding terdapat pertandingan pencaksilat dipimpin oleh 1 orang wasit dan 5 orang juri. Lalu selanjutnya terdapat ketentuan-ketentuan kemenangan. Yang pertama, terdapat menang angka. Jika pertandingan selesai 3 babak dan juri memenangkan salah satu pesilat dengan jumlah angka lebih banyak dari lawannya.
Lalu yang kedua ada menang teknik jika lawannya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena menyatakan diri tidak dapat meneruskan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan karena kondisi atlet mungkin membahayakan secara mutlak gitu, jadi tidak bisa lanjut lagi. Lalu atas permintaan pelatih. Lalu yang ketiga, terdapat menang mutlak jika lawannya jatuh karena serangan yang sah dan tidak sadar setelah hitungan wasit sampai ke 10 dalam waktu 10 detik. Lalu yang keempat, terdapat menang diskualifikasi jika lawan mendapat peringatan ketiga setelah peringatan kedua, lawan melakukan pelanggaran berat yang diberikan hukuman langsung diskualifikasi, lawan melakukan pelanggaran tingkat pertama, dan lawan cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Yang kelima, menang karena pertandingan tidak seimbang, dan terakhir, menang karena lawan tidak hadir dalam pertandingan atau mengundurkan diri. Lalu selanjutnya terdapat ketentuan hukum kepada pesilat. Yang pertama, terdapat teguran diberikan bila pesilat melakukan pelanggaran ringan. Teguran 1 nilai dikurangi 1 dan teguran 2 nilai dikurangi 2. Lalu yang kedua ada peringatan 1. Jika pesilat mendapat teguran ketiga dalam satu babak akibat pelanggaran ringan, peringatan ini dikurangi 5. Lalu yang ketiga terdapat peringatan 2. Diberikan bila pesilat mendapat peringatan 1, peringatan 2 nilai dikurangi 10. Lalu yang terakhir terdapat diskualifikasi. Diberikan bila pesilat mendapat peringatan setelah peringatan 2 melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur kesengajaan yang bertentangan dengan norma keolahragaan dan melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan cedera tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Lalu yang selanjutnya, terdapat ketentuan penilaian. Nilai 1 itu untuk elakan atau tangkisan yang berhasil berlangsung disusul oleh serangan yang masuk pada sasaran atau teknik jatuhan yang berhasil, dan serangan tangan yang masuk pada sasaran. Nilai 2 untuk serangan kaki yang masuk pada sasaran. Nilai 3 menjatuhkan lawan. Nilai 4 untuk mengunci lawan, serta nilai yang diberikan karena kerapihan teknik, yaitu penilaian atas kaidah-kaidah permainan pencaksilat dengan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 5 pada setiap babak. Lalu selanjutnya terdapat tata cara pertandingan. Persiapan dimulainya pertandingan diawali dengan masuknya wasit dan juri ke gelanggang wasit juri, memberi hormat dan melapor tentang akan dimulainya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. Lalu, setiap pesilat yang akan bertanding setelah mendapat isyarat dari wasit memasuki gelanggang dari sudut masing-masing, kemudian memberi hormat kepada wasit dan ketua pertandingan. Selanjutnya, kedua pesilat kembali mengambil tempat di sudut yang telah ditentukan. Lalu, untuk memulai pertandingan, wasit memanggil kedua pesilat. Seterusnya, kedua pesilat berjabat tangan dan siap untuk memulai pertandingan. Setelah wasit memeriksa kesiapan semua petugas dengan isyarat mematuhi larangan-larangan yang ditentukan, pada waktu istirahat antara babak, pesilat harus kembali ke sudut masing-masing. Pendamping pesilat melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan pasal 5 ayat 4. Lalu selain wasit dan kedua pesilat, tidak seorang pun berada dalam gelanggang kecuali atas permintaan wasit. Lalu setelah babak akhir selesai, kedua pesilat kembali ke sudut masing-masing untuk menunggu keputusan pemenang. Dan tata cara pertandingan terakhir yaitu selesai pemberian hormat dan berjabat tangan. Lalu selanjutnya terdapat manfaat dalam pencaksilat, yaitu kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas dan jiwa kesatria, disiplin dan keuletan menjadi lebih tinggi, mengutamakan akhlakul karimah,